Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Selanjutnya kita curahkan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah kepada zaman penuh keislaman dan cahaya Islam seperti sekarang. Jadi insya Allah di pagi hari yang cerah ini Ana akan memberikan kepada kalian 8 poin atau 8 kesalahan umum yang sering terjadi saat kita sedang sholat. Jadi tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja memulai. Jadi, kesalahan umum yang pertama adalah tidak tumakninah atau gerakan sholat kita terlalu cepat. Hadis orang yang salah sholat adalah hadis al-musi sholatu dari Abu Hurairah. Seorang laki-laki masuk ke masjid. Lalu setelah itu ia datang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Dan setelah Nabi Muhammad menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, "Kembalilah dan sholatlah karena sesungguhnya engkau belum sholat." Hal itu terjadi 3 kali secara berturut-turut. Kemudian orang itu berkata kepada Nabi Muhammad, "Ajarkan aku ya Nabi." Setelah itu Nabi bersabda, "Apabila engkau berdiri untuk sholat, bertakbirlah. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran." Jadi itu bisa saja surat-surat pendek atau apapun itu. Lalu rukuklah sampai engkau tenang di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah sampai engkau berdiri tegak. Lalu sujudlah sampai engkau sujud dengan sangat amat tenang. Kemudian duduklah sampai engkau tenang di dalam dudukmu. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang di dalam sujudmu. Lalu lakukanlah demikian dalam seluruh sholatmu. Hadis ini bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 757 dan Sahih Muslim nomor 397. Setelah itu, kesalahan umum yang kedua adalah tidak membaca Al-Fatihah dengan benar atau tidak membaca Al-Fatihah. Dari Ubadah Ibn Al-Samit, Nabi Muhammad SAW berkata, "Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab," atau Ummul Kitab adalah sebutan lain dari Al-Fatihah. Di dalam riwayat lain, Nabi juga menyebutkan, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Fatihul Kitab. Dan hadis ini bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 756 dan Sahih Muslim nomor 394. Setelah itu, kesalahan yang sebenarnya sangat amat sering dilakukan adalah pikiran kita yang kemana-mana. Kita kurang khusyuk. Sesungguhnya seorang hamba selesai dari sholatnya, namun tidak ditulis kecuali 1/10-nya, atau 1/9-nya, atau 1/8-nya, atau 1/7-nya, atau 1/6-nya, atau 1/5-nya, atau 1/4-nya, atau 1/3-nya, atau setengahnya. Kenapa begini? Karena sesungguhnya ketika kita sholat, maka sesungguhnya pikiran kita harus kepada Allah. Kita harus khusyuk dan memikirkan Allah semata. Karena kita sedang beribadah kepada Allah. Dan hadis ini bersumber dari Sunan Abi Daud nomor 796. Setelah itu, kesalahan yang zaman sekarang alhamdulillah sudah sangat jarang kita temui adalah mendahului imam. Mengapa begini? Karena dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut Allah menjadikan kepalanya seperti seorang keledai atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai?" Dan hadis ini bersifat sahih Al-Bukhari nomor 691 dan Sahih Muslim nomor 427. Dan setelah itu, kesalahan umum yang kelima adalah bisa dibilang salah satu kesalahan umum yang sangat amat banyak dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Dari Anas ibn Malik, Nabi bersabda, "Luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan dalam sholat." Dan mengapa begini? Dan kalian mungkin sadar ketika imam hendak memulai takbir atau sholat, imam pasti berkata, "Shawsufu fakim fa inna tasyata sufuf min tamamis shalah." Mengapa begitu? Karena sesungguhnya arti dari shawsufu fakum adalah luruskan dan rapatkanlah shaf kalian, karena sesungguhnya lurus dan rapatnya shaf adalah salah satu kesempurnaan dari sholat. Di dalam riwayat lain juga menyebutkan, "Demi Allah, kalian harus meluruskan shaf kalian.
atau Allah akan menjadikan hati kalian berselisih satu sama lain. Hadis ini bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 723 dan Sahih Muslim nomor 736. Setelah itu, kesalahan umum yang nomor 6 adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dari Abu Hurairah bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini bersumber dari Jami' At-Tirmidzi nomor 2317. Dan setelah itu, poin yang ketujuh adalah menjaga sholat pada waktunya. Dari Abdullah ibn Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai Allah? Setelah itu beliau menjawab, yang pertama adalah sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Dan aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad kepada Allah. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya amalan yang sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat pada waktunya. Maka dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apapun yang kalian lakukan, amalan yang sangat amat dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Jadi pesan untuk kalian adalah jangan kalian pernah untuk meninggalkan sholat, ya. Dan ana harap kalian bisa sholat pada waktunya. Apapun kesibukan kalian, please luangkan waktu kalian untuk sholat. Dan hadis ini bersumber dari Sahih Al-Bukhari nomor 527 dan Sahih Muslim nomor 85. Dan setelah itu, kesalahan umum yang paling sering dilakukan adalah insan tentang ihsan dan kekhusyuan. Hadis Jibril ketika bertanya tentang ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dari sini kita bisa melihat bahwa, atau kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa kita harus sholat seperti kita melihat Allah. Dan meskipun kita tidak melihat Allah, maka percayalah Allah melihat kita ketika sedang sholat. Mungkin, dan hadis ini bersumber dari Sahih Muslim nomor 8 dan Sahih Al-Bukhari nomor 50. Dan ini mungkin adalah poin terakhir dari video anak kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.